Selamat malam Sobat GPIB terkasih. Sungguh bersyukur di malam hari ini setelah kita melakukan semua aktivitas yang Tuhan percayakan dengan segala tanggung jawab kita masing-masing, baik dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keluarga, bahkan di tengah masyarakat. Kami percaya kasih Allah lah yang menuntun kita hingga malam. Marilah saudari-saudaraku, Sobat GPIB terkasih, sebelum kita beristirahat, mari kita diteguhkan kembali oleh firman dalam Kristus penebus hidup kita. Sebelum saya mengajak kita membaca sabdanya, mari berdoa. Ya Allah, yang dalam kasih dan setiamu sudah menuntun langkah hidup kami sepanjang hari. Dalam peran hidup kami percaya Tuhan juga tetap memberkati hidup kami pribadi dan keluarga, memampukan kami melewati semuanya, sebab Engkaulah Tuhan kami dalam Yesus. Tolong kami Tuhan, kami mohon oleh firman yang kami baca, dan kami boleh merenungkan secara bersama, hanya dalam juga tuntunan Roh Kudus, sehingga kami boleh dalam kesehatian dengan-Mu ya Allah dalam Kristus. Tuhan, kami sedia menyambut firman-Mu. Amin. Sobat GPIB, firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita malam hari ini sesuai dengan daftar bacaan GPIB. Saya akan membaca dari Injil menurut Matius bab 3 atau pasal 3 ayat 16 hingga 17. Begini tertulis: sesudah Yesus dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atasnya. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, "Inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan." Demikianlah sabda Tuhan dalam Injil. Ibu bapa, saudara-saudari dan anak-anakku, dalam peran hidup saudara dan kita semuanya, tanggung jawab yang diberikan, semuanya kita selalu serahkan. Kita memohon campur tangan. Kita menghendaki Dia ada dalam hidup kita. Dan kita menempatkan Yesus sungguh adalah Tuhan. Karena kita yakin Yesus sanggup melakukan semuanya menjadi penolong kita. Dalam situasi sulit, dalam keadaan yang berbeban, dalam kondisi yang lemah, dalam pergumulan ketika mendampingi kekasih kita yang sakit, yang lemah, berduka, kita juga memohon pertolongannya. Kita mohon pertolongan Yesus karena kita sungguh meyakini Dialah penolong satu-satunya yang sungguh dapat memampukan, membebaskan, menyanggupkan kita melewati semua masa yang berat itu. Kita yakin Dialah Tuhan. Dialah anak Allah. Nah, saudara-saudari, dalam bacaan ini Injil Matius menyaksikan ada suara begitu Yesus setelah dibaptis. Dan suara Allah itu terdengar. Dan suara Allah yang terdengar itu langsung seolah menunjuk, seolah meneguhkan, seolah memastikan, inilah anakku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan.
inilah anakku yang terkasih. Ada beda penekanan loh dengan Injil lainnya. Ada di bagian lain Injil mengatakan yang paralel dengan ini, engkau anak yang terkasih. Tapi di sini lain, inilah. Ini tentu setiap Injil punya penekanan, ada pesan kepada jemaat yang menerima Injil ini, mengapa disampaikan, ditegaskan. Inilah anak yang terkasih yang kepadanya Allah berkenan. Allah berkenan kepada Yesus. Dialah anak yang akan mewujudkan rencana Allah. Dialah anak yang akan dipakai oleh Bapanya untuk hadir, menolong, dan berjalan bersama manusia. Dan agar ia mampu, ia sanggup, karena ia manusia juga toh, maka Roh Kudus dicurahkan. Roh Kuduslah yang memampukan Yesus sanggup melaksanakan amanah yang sangat berat, amanah yang sangat suci, amanah yang agung, cinta yang agung itu untuk manusia merasakan kehadiran Allah dalam dirinya yang menyanggupkan melewati masa sulit, menyanggupkan menghadapi segala macam pergumulannya. Dia Immanuel, kekasih Tuhan dalam keadaan Yesus yang menjadi manusia, dia hadir menjadi sahabat untuk kita. Tadi saya mengajak kita berdoa dan kita mohon juga Roh Kudus. Kita juga selalu berdoa, Tuhan tolong karuniakan Roh Kudus, dengan Roh itu kita juga dimampukan. Dengan Roh itu kita tidak merasa sendiri berjalan dalam kesulitan ini. Dengan Roh itu kita dapat terus merayakan kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Sehingga lewat kita orang akan bertanya, mengapa orang Kristen, saya tahu dia mendapat kesulitan, saya tahu dia seperti kita, tetapi kenapa dia tenang dalam situasi yang buruk sekalipun? Ternyata biarlah pada gilirannya akan tahu bahwa dia berjalan bersama dengan Roh yang dimana di situ kehadiran Allah bersamanya. Di situ juga ada kesehatan akhirnya. Roh yang masuk ke dalam Yesus, Roh itu juga yang bersama dengan kita. Kalau begitu, apa yang kita khawatirkan dalam segala tekanan dan berbagai pergumulan hidup ini? Maka di situ juga, saudara-saudaraku, biar kehadiran kita juga seperti Yesus mampu karena Roh ada padanya, maka Roh yang ada pada kita, kita juga dimampukan untuk berkarya bersama Kristus, mengkaryakan hidup beriman kita. Kita sanggup untuk menghajar, kita sanggup untuk menasihati, kita sanggup menjadi teman bagi banyak orang yang dalam kesulitan, kita sanggup memberikan harapan pada orang. Mengapa? Karena Roh Kudus menyanggupkan diri kita. Saudara-saudariku, bertepatan saat ini saya ada di kota pendidikan atau juga populer di kota Enteng-Enteng Gepuk, di kota Salatiga. Esok akan berlangsung persidangan sinode tahunan 2025 Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Sudah setiap saat pada ibadah minggu kita mohon Roh Kudus ada dalam gerejanya. Roh Kudus hadir dalam gerejanya. Roh Kudus hadir dalam persidangan ini. Semoga lewat persidangan yang akan berlangsung di kota Salatiga, kita menaruh harapan kepada persidangan.
dapat menghasilkan berbagai program kegiatan yang akan mewujudkan gerejanya melaksanakan panggilan dan pengutusan. Menjadi jalan berkat Tuhan, khususnya di Nusantara di mana GPIB hadir. Berjalan bersama masyarakat, berjalan bersama semua orang percaya, mewujudkan bahagia dan damai sejahtera. Kita doakan persidangan yang akan berlangsung dari tanggal 12 sampai 15 benar-benar menjadi pesta sukacita keberanian iman karena yakin Roh Kudus hadir di dalamnya. Diberkatilah gereja Tuhan bersama warganya. Saudara-saudariku, selamat beristirahat, dan esok kita bangun dalam kasih karunia Tuhan. Sebelum bekerja kembali kita memohon pertolongan, tapi juga saya titip doakan esok gereja Tuhan ini akan bersidang. Tuhan memberkati semuanya. Saudara-saudari, mari berdoa. Tuhan Allah yang empunya kami, yang empunya gerejamu, kami selalu sedia hidup di dalam Engkau, dan Engkau kiranya hidup dalam kami sehingga kami tidak takut, kami tidak cemas, dan tolong kami Tuhan, kami dapat memahami kehendak-Mu yang hendak Engkau wujudkan lewat hidup kami pribadi dan keluarga. Tolong kami dapat mengetahui apa yang Kau kehendaki yang akan Kau wujudkan melalui gereja-Mu. Sertai aktivitas kami selanjutnya, tapi malam ini kami bersyukur Tuhan memberikan waktu untuk kami beristirahat. Kami merebahkan tubuh, memulihkan tenaga dan disegarkan. Seraya itu kami mohon, kami serahkan tubuh, jiwa, dan nyawa kami dalam kasih-Mu. Engkau hantar memasuki, melihat, dan merayakan atas surya baru. Namun kami juga berdoa bagi keluarga, sahabat, dan rekan anak-anak-Mu Tuhan, yang kala kami istirahat, mereka juga tetap harus bekerja. Berilah mereka perlindungan dan keselamatan. Dan kami berdoa, persidangan sinode tahunan yang akan berlangsung mulai esok hingga tanggal 15, majelis sinode, seluruh jemaat yang akan ambil bagian sebagai wujud presbiteral sinodal, tolonglah ya Roh Kudus. Berkatilah panitia yang memfasilitasi semua persidangan ini. Berkatilah semua sahabat GPIB dan semua yang menopang penyelenggaraan ini berlangsung. Tuhan ampunkan salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami mohon, berkatilah juga kota Salatiga bersama dengan seluruh masyarakatnya. Terpujilah Engkau, Kristus Tuhan perantara sekarang dan selamanya. Amin. Selamat malam.